Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial mengenai analisis struktur dengan menggunakan filter SVD. Jadi yang pertama kita ubah dulu grid apa yang kita akan SVD. Di sini saya akan menggunakan grid regional untuk melakukan SVD. Grid regional. Jadi ini grid regional dari pengangkatan metode kontinuasi ke atas dengan ketinggian 5 meter. Kita akan ubah dalam bentuk filter SVD. Kemudian kita akan melakukan SVD strukturnya itu di menggunakan solver. Pertama kita panggil menu map. Kalau sudah ada tinggal pilih map. Kemudian kita pilih step by step filtering, lalu prepare grid. Ini kita input anomalinya. Misalnya yang kita akan analisis SVD itu misalnya tabelnya mungkin data regionalnya atau lokalnya, tapi kali ini saya akan menggunakan SVD untuk regionalnya. Kita input regionalnya dan kita kasih nama untuk preprosesnya. Kalau sudah, tinggal kita pilih start lagi. Oke, jadi ini untuk SVD secara regional. Ini untuk preprosesnya. Selanjutnya kita pilih map lagi. Kemudian step by step filtering, kemudian forward FFT. Tinggal kita oke. Dan kita pilih map lagi, step by step filtering, dan kita pilih define filters. Karena ini SVD, kita kasih nama filenya itu SVD Z misalnya. Tinggal oke. Selanjutnya kita tentukan untuk filternya sini, karena ini SVD itu dalam, kita pilih yang derivatif in Z direction. Kita oke lagi. Sebenarnya karena SVD itu merupakan turunan kedua, jadi kita ganti sini untuk order of difference itu 2. Kalau sudah, kita tinggal pilih oke. Selanjutnya kita pilih map lagi, step by step filtering. Kemudian kita pilih apply filters. Nah, kita tentukan untuk outputnya di sini. Tadi itu merupakan SVD regional misalnya. Kalau sudah, kita tinggal pilih oke. Akan muncul SVD secara regional. Jadi untuk SVD itu untuk menentukan sesar itu kita lihat sini ada perbedaan anomali dari tinggi ke rendah. Jadi situ diidentifikasi ada yang sesar. Kemudian didukung juga oleh adanya peta geologi daerah penelitian. Misalnya daerah penelitian ada di sini sesar, jadi tinggal slash dari sini ke sini misalnya, seperti itu. Selanjutnya data yang kita buat di OSIS ini kita akan buka di server untuk kita analisis lebih lanjut penentuan yang sesarnya. Kita tinggal out saja, keluar, akan tersimpan sendiri file ini di tempat pengerjaan kita.
Kita buka aplikasi Solver. Kalau sudah kita buka, kita pilih kontur. Ini kita panggil grid dari SVD tadi. Kita kerjakan tadi. Metode SVD regional. Oke. Tinggal open. Jadi untuk SVD ini bebas, Pak. Mungkin kalian menggunakan data untuk regional untuk SVD-nya atau data residual silakan, tapi saya menggunakan grid regional. Untuk SVD-nya untuk melihat sesarnya itu secara regional. Kita ganti warnanya, pilih levels, kemudian tabelnya, file contour, kita ganti warna rainbow 16. Kita oke. Jadi ini kontur regionalnya. Ya, kita tentukan misalnya itu pada garis yang tentunya untuk SVD tadi sebelum saya jelaskan di awal tadi, yaitu untuk penentuan size video itu di situ ada perbedaan anomali dari tinggi ke rendah, dari sini ke sini misalnya sini, berarti otomatis di sini ada sesar. Kemudian didukung juga oleh adanya peta geologi darat penelitian. Di sini ada zona sesar atau di sini zona sesar. Kita tinggal slash yang kita slash memotong zona sesarnya. Misalnya sesarnya itu dari titik sini ke sini. Nanti kita buat slash dari sini ke sini ataupun sebaliknya dari sini ke sini. Misalnya juga ada sesar dari sini ke sini. Kita buat lagi sesar slash dari sini ke sini. Oke, kalau sudah, jadi kita misalkan untuk yang ini tuh misalnya sini ada sesar sini di titik sini. Selanjutnya kita pilih untuk melakukan slice itu kita pilih pertama kita pilih profil ya, grid, ataupun di sini kita pilih map tools, kita tengah dulu nyala, kita pilih profil, ini kita lakukan slice. Di mana ya? Misalnya di sini ada struktur sih misalnya. Jadi kita lakukan aja ke slice dari sini ke sini. Oke. Jadi untuk menentukan slash-nya itu di situ ada anomali tinggi rendah. Secara signifikan berarti otomatis itu ada sesar. Atau bisa juga dibantu di situ ada data geologi. Sehingga dalam melakukan struktur itu kita dapat membantu kita. Udah, maka akan muncul base profilnya. Sudah, kita pilih grid, kita pilih slice. Untuk input gridnya itu masukkan SV regional. Untuk slice lainnya kita pilih yang base vektor 2 karena sebenarnya sudah buat vektor 2 tapi hasilnya kurang membaca, bisa buat base profit untuk yang kedua. Ini untuk outputnya itu tentukan di mana lokasi untuk outputnya dan bernama filenya. Nama file itu output misalnya output. Ini kita pilih save. Oke. Selanjutnya data tadi kita buka dalam bentuk notepad ya, dengan outputnya tadi. Ini datanya.
Ini Ctrl A, Ctrl C, kita buka di Excel ya. Jadi kita pisahkan kolom, kita pilih data, text to kolom, kita next saja. Jadi untuk yang akan dipotong itu merupakan data dari, jadi untuk datanya itu, untuk kolom A itu merupakan OTMX nya, untuk kolom B itu UTMY, C itu nilai anomalinya, dan D itu untuk jaraknya. Oke, ini kita atur jaraknya ini harus sesuai dengan data input tadi. Ini 20,84. Oke. Kita atur di sini misalnya. Kita bagi saja 10.000 misalnya. Sampai nilainya itu menjadi 20, sekian. Oke. Ini kelebihan data. Sudah benar dari jarak 20, 24, 75. Jadi untuk jaraknya itu harus naik, semakin ke bawah semakin naik. Untuk Excel ini kenapa dia begitu, karena dia langsung buatkan nilainya sudah sama nilainya, semakin ke bawah semakin panjang jaraknya. Selanjutnya kita lakukan grid, kita pilih insert, pilih grid yang ini, pilih yang ini. Selanjutnya kita select data untuk menginput XY-nya. Nama filenya misalnya itu line 1, X-nya, kita input data yang ini tadi, jaraknya, Y-nya itu merupakan anomalinya. Dan kita oke. Jadi kita oke. Selanjutnya kita kasih muncul nilai dari data tiap titiknya. Klik kanan, database, muncul nilainya. Jadi untuk yang ditentukan itu tentang strukturnya. Untuk data yang tidak diperlukan kita hapus saja dulu, agar tidak mempengaruhi perhitungan kita. Jadi kita ambil yang data yang paling tinggi, kita bandingkan dengan data yang paling rendah. Di sini kita dapat menentukan yang besarnya. Mau kita hapus data yang tidak diperlukannya. Oke, berapa ya? Ini 3 box tulis di bawahnya. Kita lihat dulu mana yang paling rendah. Nah, paling rendah itu adalah ini 3,8. Oke, kalau sudah selesai, kita lihat di sini. Jadi untuk menentukan jenis strukturnya itu, kita lihat sini perbandingannya jenis ini 3,78, ini minus 3,78, ini minus 1,38. Jadi apabila nilainya itu lebih besar di bawah,
daripada nilai di atas, otomatis nilai J ini sesarnya itu adalah sesar naik. Begitupun sebaliknya, kalau nilainya ini lebih besar di atas dan di bawahnya itu lebih kecil nilainya, itu jenis sesar ada sesar turun. Jadi sekian dari video saya untuk teman-teman menggunakan SVD. Mudah-mudahan dapat manfaat bagi kita semua. Terima kasih.